soal Roy Suryo tentang unggahannya itu. Buntutnya ada bawa nama saya, nama Liusung Karisma disebut. Saya bilang sama teman-teman, wah, Rudy S. Kamri udah sama Liusung Karisma. Akhirnya minta bantuan presiden. Agama Buddha ini memang bertahap. Ada yang baru tahap awal, ada yang cuma tiamhyo doang, bayang doa. Tapi yang udah mulai masuk ke ajaran-ajaran dalamnya. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Saya kaget gitu. Ada yang kirim videonya Pak Rudy S. Kamri yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kepolisian, kemudian berduka cita atas meninggalnya Pak Cahyokumolo, Pak Menteri, kemudian masuk ke soal Roy Suryo tentang unggahannya itu. Buntutnya ada bawa nama saya, nama Liusung Karisma disebut. Pak Roy Suryo, kalau meragukan saya beragama Buddha, saya ini dari bapak ibu agamanya Buddha. Jadi saya terlahir beragama Buddha, saya belajar agama Buddha, ikut meditasi, mempelajari agama Buddha. Jadi jangan ragukan. Saya prihatin loh. Ini Pak Rudy S. Kamri. Ingat gak dulu waktu saya bela tentang tanahnya Pak Rocky Gerung di Sentul? Bapak bilang, tanah seupil aja mesti presiden bantu. Kemarin saya lihat video, Bapak juga bantu orang dari Pontianak, ibu-ibu datang ke studio Bapak bantu, tapi Bapak minta tolong Presiden Jokowi juga untuk bantu. Untuk menyuarakan supaya suara Ibu Lili didengar oleh presiden kita. Saya bilang sama teman-teman, wah, Rudy S. Kamri udah sama Liusung Karisma. Saya sih terima kasih. Akhirnya minta bantuan presiden. Lah kita rakyat ini bantuannya kemana lagi? Presiden lah yang melindungi segenap tumpah darah, bantu semua permasalahan. Tapi ya saya sedih juga Pak Suryo itu orang baik kok dibilang jahat sama Pak Rudy S. Kamri. Kalau dalam bahasa Jermannya, kapokmu kapan, rasakno kowe. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Roy Suryo, karena dia ini kan selalu nyinyir luar biasa. Apa sih salahnya? Kalau dia kritik, itu kan diterima aja. Pak Jokowi paling seneng loh dikritik. Nggak ada dia marah. Bahkan dia tunggu orang yang unjuk rasa di Solo dulu waktu beliau di Wali Kota Solo. Ada kerinduan mendengar orang-orang demo, kemudian diselesaikan. Nah kalau sekarang ini Pak Jokowi agak berubah dalam mendengar semua aspirasi rakyat, ya karena orang model-model Pak Rudy dan kawan-kawan ini yang demen nyipas terus, ada masalah dikipas terus, khusus untuk urusan ini Pak, Candi Borobudur. Aduh, saya kebenaran nih Pak ya, tadi juga saya ke Kalibata loh, saya menghadiri pemakaman itu Bung Cahyokumolo, karena beliau itulah orang yang jadi pendorong saya. Saya dulu tahun 86 nggak ngerti apa-apa, masuk ke KNPI tahun 86. Saya selaku Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia membawa organisasi Wadah Tunggal itu masuk ke dalam KNPI. Ketua umumnya dulu Abdullah Puteh. Setelah Abdullah Puteh, Didit Haryadi, kemudian Cahyokumolo. Disitulah saya banyak belajar tentang kebinekaan, tentang persatuan, tentang perbedaan, harus saling menghormati. Selesai itu, kita nggak pernah ribut. Tapi sekarang ya ini kan saya juga prihatin. Hampir semua organisasi pecah. Kenapa? Ikatan dokter pecah, advokat pecah, organisasi Buddha pecah. Dulu Walubi, sekarang ada Permabudi. Ini harusnya tugas pemimpin negara inilah yang harus merukunkan, menyatukan. Kemudian setelah bersatu rukun ini harus berlaku adil, seadil-adilnya. Baru terpelihara itu persatuan yang utuh. Jangan terus kipas terus, asal beda pandang diincar. Saya juga, Pak, kok bisa sih Bapak ngumpulin kesalahan orang diangkat-angkat? Ya janganlah. Saya nggak tahu Pak Rudy S. Kamri dulunya punya salah nggak? Jelas semua orang juga punya salah. Cari positifnya,
ajak semua supaya ruku, bangun negeri bareng, berlomba-lomba. Sebentar lagi 17 Agustus 77 tahun. Sudahi pertikaian yang nggak penting. Mari membangun negeri. Itu penting. Ya Pak ya? Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan ini sampai ke Presiden. Roy Suryo ini, saya sama Bung Roy Suryo bukan kawan Pak. Kita nggak pernah ngobrol-ngobrol. Baru kemarin itu saya di Polda ngobrol. Sebelumnya itu di TV One ketemu sebagai narasumber. Jadi saya tuh turun bantu menjelaskan ini kepada kepolisian. Bukan karena kawan, tapi kepentingan akidah saya sebagai agama Buddha ini. Saya nggak ikhlas kalau agama Buddha itu melaporkan orang yang nggak salah. Malah Roy Suryo itu menunjukkan 3 orang yang pertama mengupload patung Buddha yang dirubah mukanya jadi orang muka mirip Jokowi. Nah, polisi tinggal panggil. Tapi saya juga pesan sama polisi, Pak, yang gini-gini nggak usah lah dipidanain. Nggak bagus kok orang terpidana gara-gara patung Buddha yang dirubah muka Jokowi. Jangan. Mereka itu semua adalah orang yang nggak puas kenapa pemerintah naikkan harga. Poinnya itu Pak. Satu ya, buat anak-anak muda yang beragama Buddha itu. Jangan main-main karena inilah. Waktu naikin harga itu, pemerintah mau naikin harga 50 jadi 750.000. Kok kalian diem aja? Nggak pernah ada yang ngomong. Sampai biku senior yang ngomong, Bante Panyawaro bicara. Bante Panyawaro yang memberikan saran. Akhirnya nggak jadi. Termasuk captionnya Roy Suryo itu saya baru tahu tuh. Dia minta nggak perlu naik. Pelajarilah. Saya percaya kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Sigit ini memang pasti nanti memeriksa ini akan jelas duduk permasalahan. Nah, satu lagi Pak, jangan kaitkan kasus patung Buddha di Candi Borobudur yang di mukanya dirubah pakai muka mirip Jokowi itu dengan kasus Holy Wing. Itu kan Bapak kayaknya neken polisi gitu. Kalau Holy Wing kok cepet, kok umat Buddha lama. Ya, profesional, pasti ini bisa keangkat. Cuma saya betul-betul minta tolong sama Pak polisi, jangan mempidana orang yang cuma bikin-bikin begitulah. Satu, Pak Jokowinya nggak mau. 2, umat Buddhanya, aduh, coba tanya senior Buddhis yang serius ya belajar agama Buddha. Agama Buddha ini memang bertahap. Ada yang baru tahap awal. Ada yang cuma tiamhyo doang, bayang doa. Tapi yang udah mulai masuk ke ajaran-ajaran dalamnya. Jangan, ya. Pak Rudi Eskamri dan kawan-kawan, stop. Jangan terus